Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juika, mahasiswa semester 1 dengan NIM 2412008-039, Program Studi Manajemen Bisnis di kampus STIE Gici Business School Bekasi. Di sini saya akan membahas tentang konsep elastisitas yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Pertama-tama kita akan memasuki bagian section 1, yaitu konsep elastisitas. Definisi elastisitas sendiri yaitu ukuran seberapa besar para pembeli dan penjual memberikan reaksi terhadap perubahan-perubahan kondisi yang terjadi di pasar. Adapun konsep elastisitas digunakan untuk mengukur seberapa besar reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Jenis-jenis elastis itu sendiri terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada elastisitas harga, yang kedua ada elastisitas silang, dan yang ketiga ada elastisitas pendapatan, di mana elastisitas harga itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Adapun rumus elastisitas yaitu E sama dengan presentase delta Q per presentase delta P, atau disederhanakan lagi yaitu E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P, di mana E itu sendiri yaitu elastisitas permintaan atau penawaran, sedangkan P itu harga mula-mula, Q itu jumlah permintaan mula-mula, delta Q perubahan jumlah permintaan, dan delta P perubahan harga barang. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas ada 3, yaitu yang pertama, ada tidaknya barang pengganti yang baik. Misalnya, barang A mempunyai pengganti yang baik yaitu barang B, maka bila harga barang A naik akan berakibat kuantitas A terjual turun drastis. Yang kedua, banyak pengguna barang tersebut. Maksudnya itu semakin luas pemakaiannya, suatu barang akan semakin elastis permintaannya. Dan yang ketiga, harga barang dibandingkan dengan tingkat pendapatan konsumen. Maksudnya itu permintaan akan barang yang menghabiskan sebagian besar dari pendapatan konsumen, maka permintaan barang tersebut akan lebih elastis bila dibandingkan dengan barang yang relatif hanya mengambil sebagian kecil pendapatannya. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian section 2, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Sedangkan elastisitas penawaran adalah pengaruh terhadap besar atau kecilnya level kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terkait perubahan harga dari barang tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ada 4. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi, di mana suatu barang dan asa semakin tinggi tingkat kemampuan mensubstitusikannya. Yang kedua, intensitas kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok bersifat inelastis, yang artinya meskipun harga naik, masyarakat tetap membutuhkan dan tetap membelinya. Yang ketiga, pendapatan konsumen, di mana jika pendapatan konsumen relatif besar dibandingkan dengan harga barang, maka permintaan akan inelastis. Dan yang terakhir, keempat, yaitu tradisi, di mana barang yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi untuk dipergunakan, maka barang tersebut harganya akan naik. Selanjutnya, macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran. Macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran itu ada 5. Yang pertama, permintaan atau penawaran bersifat elastis, yang dilambangkan dengan E lebih dari 1.
di mana persentase perubahan kuantitas permintaan lebih dari proporsi perubahan harga sering terjadi pada produk yang mudah dicari barang penggantinya. Hal itu berarti barang tersebut sangat peka terhadap perubahan harga. Contohnya seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Ketika harga naik, konsumen akan dengan mudah menemukan barang penggantinya. Yang kedua, permintaan atau penawaran bersifat inelastis, yang dilambangkan dengan E kurang dari 1, adalah presentasi perubahan kuantitas permintaan kurang dari proporsi perubahan harga biasanya terjadi pada kebutuhan produk sehari-hari. Misalnya seperti beras yang dibutuhkan masyarakat Indonesia sebagai bahan yang pangan utama. Dan yang ketiga yaitu permintaan atau penawaran bersifat kesatuan atau uniter, yang dilambangkan dengan E sama dengan 1. Presentasi perubahan kuantitas permintaan sama dengan proporsi perubahan harga, termasuk sifat yang dapat dikatakan sebagai pembatas antara permintaan elastis dan tidak elastis. Contohnya dari produk elastisnya tidak dapat menerangi area spesifik. Yang keempat, permintaan atau penawaran bersifat elastis sempurna atau tak terhingga, yang dilambangkan dengan E sama dengan tak terhingga. Elastis dikatakan tidak terhingga bila pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli atau menjual semua barang yang ada di pasar. Namun, kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Contohnya, produk yang bersifat elastis tak terhingga atau sempurna di antara barang atau jasa yang bersifat komoditi. Artinya, produk tersebut merupakan barang atau jasa yang memiliki fungsi sama meskipun dijual di tempat yang berbeda atau diproduksikan oleh produsen yang berbeda. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna, yang dilambangkan dengan E sama dengan 0. Permintaan atau penawaran bersifat inelastis sempurna maksudnya adalah perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah produk yang dipengaruhi. Dengan begitu kurvanya berbentuk vertikal yang memiliki arti berapapun harga yang ditawarkan, kualitas produk, barang atau jasa tetap tidak berubah. Contohnya, produk yang permintaan tidak elastis sempurna adalah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Lukisan milik pelukis yang telah meninggal, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, hukum bunyi permintaan dan penawaran. Hukum bunyi permintaan yaitu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Sedangkan hukum bunyi penawaran yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Selanjutnya yang terakhir, ada 3 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu akses barang, di mana akses bahan yang susah akan mengakibatkan harga barang yang ditawarkan semakin meningkat. Yang kedua yaitu daya tahan barang. Setiap barang memiliki daya tahan waktu yang berbeda-beda. Semakin lama daya tahan barangnya semakin elastis. Sedangkan semakin cepat daya tahan barangnya semakin inelastis. Dan yang ketiga yaitu waktu. Semakin panjang waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan keseimbangan pasar, maka semakin elastis permintaan suatu barang. Kemudian kita akan memasuki section ketiga yaitu elastisitas silang. Elastis silang adalah jenis elastis yang menghubungkan antara jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang lain yang terkait dengan barang tersebut. Contohnya seperti hubungan antara sepeda motor dengan bensin dan nasi dengan lauk pauk dan lain-lain sebagainya.
Kemudian kita akan mencari tahu hasil perhitungan nilai elastisitas silang. Jika hasil perhitungan elastis silangnya positif, maka hubungan dua barang tersebut adalah substitusi atau saling menggantikan. Jika hasil perhitungan elastisitas silangnya negatif, maka hubungan dua barang tersebut adalah komplementer atau saling melengkapi. Dan yang terakhir, jika hasil perhitungan elastisitas silangnya 0, maka hubungan dua barang tersebut adalah tidak ada atau tidak saling mempengaruhi. Kemudian hubungan antar barang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama barang substitusi dan yang kedua barang komplementer. Nilai elastis memberitahukan kepada kita seberapa dekat keduanya sebagai pengganti atau pelengkap. Selanjutnya kita akan membahas tentang barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi memiliki nilai elastisitas yang positif. Contohnya kita ambil dari Pepsi dan Coca-Cola, di mana kedua barang tersebut merupakan barang pengganti. Ketika harga Pepsi naik, maka beberapa konsumen beralih ke Coca-Cola untuk meningkatkan permintaan mereka. Selanjutnya barang komplementer. Barang komplementer ini memiliki nilai elastisitas yang negatif. Kita ambil contoh dari bensin dan mobil. Konsumen menggunakan keduanya bersama-sama. Tanpa mobil, permintaan bensin minimal. Dan sebaliknya, tanpa bensin kendaraan tidak dapat berjalan. Maka inilah yang disebut barang komplementer atau barang pelengkap. Kemudian yang terakhir kita memasuki section keempat, yaitu elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan merupakan perubahan permintaan yang diakibatkan perubahan pendapatan konsumen. Dari elastisitas pendapatan kita akan mengetahui apakah barang inferior merupakan barang mewah atau normal. Adapun fungsi elastisitas pendapatan memiliki kegunaannya bagi pemerintah, yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran belanjaan suatu negara. Maksudnya, besaran pendapatan yang diterima suatu negara tentu mempengaruhi anggaran belanja. Dan yang kedua, untuk menyesuaikan barang yang dibutuhkan. Karena pendapatan yang terbatas, maka anggaran belanja tentu ikut terbatas. Dan yang ketiga, mempengaruhi permintaan jenis barang. Beberapa jenis barang tidak dapat dibeli karena minimnya pendapatan nasional yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi elastisitas pendapatan, yaitu yang pertama, selera konsumen, di mana selera mereka dapat mempengaruhi elastisitas pendapatan. Bila saja peningkatan barang mewah lebih tinggi ketimbang inferior, meski pendapatan terbatas. Yang kedua, harga barang substitusi. Bila mana barang pengganti tersebut dapat menggantikan fungsi barang lainnya dengan sempurna. Yang ketiga, harga jual barang. Apabila proporsi barang tersebut terbatas. Yang keempat, harga barang pelengkap. Barang pelengkap dikenal pula dengan barang komplementer. Sekian video penjelasan tentang konsep elastisitas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.